Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Adi Putra Siregar, NPM 19150016. Saya adalah mahasiswa Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Prodi Vokasional Informatika. Saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Yang pertama yaitu, sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem komputer yang saling berinteraksi dan berhubungan untuk membuat suatu keputusan dalam memutuskan suatu kondisi. Misalnya, suatu perusahaan ingin memberikan promosi kepada salah seorang karyawannya dan terdapat 3 calon. Maka, untuk memutuskan siapa calon yang berhak mendapatkan promosi itu, digunakanlah sistem pendukung keputusan ini. Yang kedua, kerangka kerja pendukung keputusan adalah yang pertama, menentukan aspek penilaian dan aspek bobot standarnya. Selanjutnya, menghitung nilai gapnya dengan rumus nilai masukan dikurangi dengan nilai aspeknya. Selanjutnya, lakukan pemetaan gap, lalu konversikan nilai gap menjadi bobot nilai pada pemetaan. Selanjutnya, pengelompokan CF atau core factor dan SF atau secondary factor. Dan yang terakhir yaitu menghitung nilai total. Soal nomor 3. Komponen DSS yaitu A. Data manajemen, mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi yang dikelola software yang disebut DBMS. Pengaruhnya dalam sistem pembuatan keputusan adalah menampung data baik yang bersumber dari internal dan sumber data eksternal. B. Manajemen yaitu sebuah paket perangkat lunak yang berisi model-model finansial, statistik, manajemen sains atau model kuantitatif yang lain. Pengaruhnya yaitu untuk meminta atau invoke, menjalankan, mengubah, mengkombinasikan atau menggabungkan, dan memeriksa model apa saja yang cocok digunakan untuk menganalisa data dalam SPK tersebut. C. Communication. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS. Pengaruhnya dalam SPK adalah membuat user atau pengguna bisa memberikan perintah pada sistem pembuat keputusan tersebut. D. Knowledge, yaitu subsistem yang mampu mendukung subsistem yang lain atau berlaku sebagai sebuah komponen yang berdiri sendiri atau independen. Pengaruhnya yaitu memberikan solusi yang baik di luar kemampuan SPK untuk memecahkan beberapa aspek permasalahan dan menyediakan pengetahuan yang bisa meningkatkan operasi dari komponen SPK yang lain. Untuk jawaban nomor 4, data internal adalah data yang sudah ada dalam suatu organisasi atau perusahaan dan dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Dapat berupa data mengenai orang, produk, layanan, dan proses. Contohnya adalah data tentang pegawai, perusahaan, data guru di sekolah, data penjualan, dan data produksi. Data eksternal adalah data yang berasal dari luar dan data ini tidak bisa dikendalikan oleh organisasi atau perusahaan. Contohnya, peraturan pemerintah, harga pasar, keadaan pesaing, dan lain-lain. Selanjutnya, data privat adalah data mengenai naluri dari user terhadap masalah yang akan diselesaikan. Dapat berupa pendapat dari user mengenai variabel apa yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu masalah atau nilai dari suatu variabel. Data tersebut bersifat subjektif. Untuk jawaban nomor 5, beberapa isi materi dari kelompok kami adalah A. Pada dasarnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis pada hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang sangat tepat. B. Tujuan pembentukan SPK yang efektif adalah memanfaatkan keunggulan dan unsur, yaitu manusia dan perangkat elektronik. C. Sistem merupakan sekumpulan himpunan elemen dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.